Firman Tuhan Harian. Mengapa kita terus mengacu pada ketiga tahap pekerjaan ini? Berlalunya zaman, perkembangan sosial, dan perubahan wajah alam, semuanya mengikuti perubahan dalam tiga tahap pekerjaan. Manusia berubah selaras dengan pekerjaan Tuhan dan tidak berkembang dengan sendirinya. Dikemukakannya ketiga tahap pekerjaan ini adalah untuk menyatukan semua makhluk dan orang-orang dari setiap agama dan kelompok agama di bawah kekuasaan satu Tuhan. Terlepas dari apapun agamamu, pada akhirnya engkau akan berserah di bawah kekuasaan Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang dapat menjalankan pekerjaan ini. Ini tidak dapat dilakukan oleh pemuka agama manapun. Ada beberapa agama besar di dunia, dan masing-masing mempunyai pemuka atau pemimpin, dan pengikutnya tersebar di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Setiap negara, baik besar maupun kecil, memiliki berbagai agama di dalamnya. Namun demikian, terlepas dari seberapa banyak agama di dunia, semua orang di dalam semesta pada akhirnya berada di bawah tuntunan satu Tuhan. Dan keberadaan mereka tidak dituntun oleh pemuka atau pemimpin agama. Artinya, umat manusia tidak dibimbing oleh pemuka atau pemimpin agama tertentu. Sebaliknya, seluruh umat manusia dibimbing oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, dan juga menciptakan umat manusia, dan ini adalah fakta. Meskipun dunia memiliki beberapa agama besar, terlepas dari seberapa besar mereka, semua berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta, dan tidak satu pun dapat melampaui cakupan kekuasaan ini. Perkembangan manusia, kemajuan sosial, perkembangan ilmu-ilmu alam, semuanya tak terpisahkan dari pengaturan Sang Pencipta. Dan pekerjaan ini bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh pemuka agama tertentu. Pemuka agama hanyalah pemimpin agama tertentu dan tidak dapat mewakili Tuhan atau Yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Pemuka agama dapat memimpin semua orang yang berada dalam agama itu, tetapi tidak dapat memerintah semua makhluk di bawah langit. Ini adalah fakta yang diakui secara universal. Pemuka agama hanya sekadar pemimpin dan tidak dapat berdiri setara dengan Tuhan. Segala sesuatu berada di tangan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya segalanya akan kembali ke tangan Sang Pencipta. Pada awalnya umat manusia dijadikan oleh Tuhan, dan terlepas dari agamanya, setiap orang akan kembali ke bawah kekuasaan Tuhan. Ini tak terelakkan. Hanya Tuhanlah yang maha tinggi di antara segalanya, dan penguasa tertinggi di antara semua ciptaan juga harus kembali ke bawah kekuasaannya. Terlepas dari seberapa tinggi status manusia, ia tidak dapat membawa manusia ke tempat tujuan yang sesuai, dan tak seorang pun mampu mengelompokkan segala sesuatu menurut jenisnya. Yahweh sendiri yang telah menciptakan umat manusia dan mengelompokkan berdasarkan jenisnya.
Dan ketika akhir zaman tiba, Dia masih akan melakukan pekerjaannya sendiri, mengelompokkan semua hal menurut jenisnya, dan ini tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Tuhan. Ketiga tahap pekerjaan yang telah dilaksanakan sejak awal hingga kini, semuanya dilakukan oleh Tuhan sendiri dan dilakukan oleh Tuhan yang Esa. Fakta dari ketiga tahap pekerjaan adalah fakta dari kepemimpinan Tuhan atas seluruh umat manusia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Di akhir ketiga tahap pekerjaan ini, segalanya akan dikelompokkan menurut jenisnya dan kembali ke bawah kuasa Tuhan. Karena di seluruh semesta hanya ada Tuhan yang Esa ini, dan tidak ada agama lainnya. Orang yang tidak dapat menciptakan dunia tidak akan dapat mengakhirinya, sedangkan Dia yang menciptakan dunia pasti akan mengakhirinya. Jadi, jika seseorang tidak dapat mengakhiri zaman dan sekadar dapat membantu manusia menumbuhkan benaknya, ia pasti bukan Tuhan, dan pasti bukan Tuhan umat manusia. Ia tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti itu. Hanya ada satu yang dapat melakukan pekerjaan seperti itu, dan semua orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan ini jelas adalah musuh, bukan Tuhan. Jika mereka adalah kultus, mereka tidak sejalan dengan Tuhan. Dan jika mereka tidak sejalan dengan Tuhan, mereka adalah musuh Tuhan. Semua pekerjaan dilakukan oleh satu Tuhan yang sejati ini, dan seluruh semesta diperintah oleh Tuhan yang Esa ini. Terlepas dari apakah Dia bekerja di Israel atau Tiongkok, terlepas dari apakah pekerjaan itu dilakukan oleh roh atau daging, semuanya dilakukan oleh Tuhan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun yang lain. Terutama karena Dia adalah Tuhan semua manusialah Dia bekerja dengan bebas, tidak terikat oleh syarat apapun. Dan inilah yang terbesar dari semua penglihatan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, jika engkau ingin menjalankan kewajiban seorang ciptaan Tuhan dan memahami kehendak-Nya, engkau harus memahami pekerjaan Tuhan, harus mengerti kehendak Tuhan atas ciptaan, harus mengerti rencana pengelolaannya, dan harus memahami semua arti penting pekerjaan yang Dia lakukan. Mereka yang tidak memahami semua ini tidaklah pantas untuk menjadi makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, jika tidak mengerti dari mana engkau berasal, tidak mengerti sejarah umat manusia dan semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan, dan lebih jauh lagi, tidak mengerti bagaimana umat manusia telah berkembang hingga saat ini, dan tidak mengerti siapa yang memerintah seluruh umat manusia, engkau tidak mampu menjalankan kewajibanmu. Sampai saat ini Tuhan telah membimbing manusia, dan sejak menciptakan manusia di bumi, Dia tidak pernah meninggalkan manusia. Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti menuntun umat manusia, dan tidak pernah meninggalkannya. Tetapi manusia tidak menyadari adanya Tuhan, apalagi mengenalnya. Dan adakah hal yang lebih merendahkan daripada ini bagi semua makhluk ciptaan Tuhan? Secara pribadi Tuhan membimbing manusia, tetapi manusia tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Engkau adalah ciptaan Tuhan, tetapi tidak mengerti sejarahmu sendiri.
dan tidak menyadari siapa yang telah menuntunmu di sepanjang perjalanan. Engkau tidak menyadari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan, sehingga tidak dapat mengenal Tuhan. Jika tidak mengetahuinya sekarang, engkau tidak akan pernah layak untuk memberi kesaksian tentang Tuhan. Saat ini, sekali lagi Sang Pencipta menuntun semua orang dan membuat semua orang melihat hikmat-Nya, kekuasaannya, penyelamatannya, dan keajaibannya. Tetapi engkau masih tidak menyadari atau mengerti. Jadi bukankah engkau termasuk orang yang tidak akan menerima keselamatan? Mereka yang menjadi milik iblis tidak mengerti firman Tuhan, dan mereka yang merupakan milik Tuhan dapat mendengar suaranya. Semua yang menyadari dan memahami kata-kata yang kuucapkan adalah mereka yang akan diselamatkan dan memberi kesaksian tentang Tuhan. Mereka yang tidak mengerti kata-kata yang kuucapkan tidak dapat memberi kesaksian tentang Tuhan dan akan disingkirkan. Mereka yang tidak memahami kehendak Tuhan dan tidak menyadari pekerjaan Tuhan tidak mampu menerima pengetahuan akan Dia. Dan orang-orang seperti ini tidak akan memberi kesaksian tentang Tuhan. Jika ingin bersaksi tentang Tuhan, engkau harus mengenalnya, dan pengetahuan tentang Tuhan diperoleh melalui pekerjaan Tuhan. Secara keseluruhan, jika ingin mengenal Tuhan, engkau harus mengenal pekerjaannya. Mengenal pekerjaan Tuhan adalah hal yang paling penting. Ketika 3 tahap pekerjaan berakhir, akan ada kelompok orang yang bersaksi tentang Tuhan, kelompok yang mengenal Tuhan. Semua orang ini akan mengenal Tuhan dan akan dapat melakukan kebenaran. Mereka akan memiliki kemanusiaan dan indera, dan akan mengetahui 3 tahap pekerjaan keselamatan Tuhan. Inilah pekerjaan yang akan diselesaikan di akhir zaman. Dan orang-orang ini adalah kristalisasi dari 6.000 tahun pengelolaan dan merupakan kesaksian terkuat tentang kekalahan terakhir iblis. Mereka yang mampu bersaksi untuk Tuhan akan dapat menerima janji dan berkat Tuhan dan akan menjadi kelompok yang bertahan hingga akhir, yang memiliki otoritas dari Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan. Mungkin kamu sekalian dapat menjadi anggota kelompok ini, atau mungkin hanya separuhnya, atau hanya beberapa. Ini tergantung pada keinginan dan upayamu.